tabu lah ya, atau apa tuh? Apa tuh? Lagi sama aku Kiana, kalian bisa panggil Kiki di podcast Digi Friend kali ini. Nah, sebelum masuk ke topik utama, aku mau bakalan kedatangan narasumber sekaligus teman kelas aku, yaitu Rama Adim, yang sebagai warga SMK PG Riset Tangerang, yang sudah pada kenal nih ya sama salah satu eskul tari yang aktif banget nih di berbagai macam acara kesenian di sekolah kita. Oke, narasumber silakan masuk. Hai semuanya. Makin cantik aja lu, Ram. Makin happy aja, Ki. Oke, duduk. Oke, makasih. Nah, ini dia narasumber spesial kita yang bernama Rama Adim. Ngomong-ngomong, kok prodi kita sama nih ya, Ram? Ya kan kita satu jurusan, Ki. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal jurusan DKV ke Rahma. Oh iya, tadi kan kita sudah tanya kabar ke teman-teman nih. Sekarang giliran Rahma. Rahma gimana tuh kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik, Ki. Kabar kamu sendiri gimana? Alhamdulillah lah ya, baik juga. Aku boleh perkenalan dulu nggak nih? Sok. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rahma. Di sini aku sebagai narasumber di podcast Digi Friend kali ini. Oh iya, jangan lupa follow IG aku sama follow IG sekolah ya. Oke, kayaknya segitu aja deh Ram, tanya-tanya kabarnya. Oke, langsung aja nggak sih masuk ke topiknya? Oke, pasti teman-teman juga semuanya udah pada penasaran nih ya. Jadi langsung aja kita tanya-tanya seputar jurusan DKV ke Rahma. Aku mau ngomong nih ya Ram, dulu kan namanya multimedia ya. Kok sekarang tuh jadi DKV, itu gimana tuh ceritanya? Jadi gini Ki, kan pada tahun 2021 itu kan kurikulum udah banyak yang ganti tuh ke kurikulum Merdeka atau Kurmar. Nah, otomatis pihak sekolah juga nyesuaiin dong sama kurikulum yang baru dengan cara ganti nama multimedia ke DKV atau Desain Komunikasi Visual. Singkatnya sih gitu Ki. Oh gitu ya, berarti karena emang pergantian kurikulum lah ya. Ya benar. Next, aku juga mau tanya nih, selama setahun belajar di DKV itu kira-kira pengalaman gimana tuh? Ada yang berkesan atau justru malah makin stres tuh? Mau jujur apakah nih? Ya udah jujur aja sih. Kalau dari aku sendiri sih agak stres sih. Stresnya kenapa tuh? Karena kan aku kira kan awalnya kan DKV kayak bakalan gambar terus tuh. Ternyata tuh enggak, kan aku di DKV ini kan kayak istilahnya suka banget gambar nih. Nah, setelah aku cari tahu tentang DKV, maksudnya kayak sebelum aku tahu nih, atau cukup tabu lah istilahnya. Nah, itu aku cari tahu tentang DKV. Nah, ternyata tuh benar-benar jauh banget dari pikiran aku. Terus juga aku di DKV ini belajar sih ya tentang aplikasi editing, desain, dan lain-lain. Berarti gitu ya, lumayan sih pengalaman di DKV ini. Tadi pertanyaan keberapa deh? 3 atau 2? Kayaknya 3 deh Ki. Oke, pertanyaan ketiga. Dulu tuh Rahma masuk jurusan DKV ini karena emang mau sendiri atau suruhan dari orang tua tuh? Kalau aku sih keinginan sendiri ya, soalnya kan dari aku kan suka banget gambar. Jadi ya kayak ngepas aja sama jurusan ini, kan kayak ada desain-desainnya gitu. Oke, next. Waktu awal milih jurusan DKV ini kira-kira sesuai gak sih sama yang kamu bayangin? Jujur aja enggak sih. Kenapa tuh enggaknya? Karena aku kira kan awalnya kan kita bener-bener 3 tahun tuh pure banget tuh kayak ngegambar terus gitu kan. Ternyata tuh enggak. Ternyata cakupannya tuh di sini di jurusan ini tuh bener-bener luas banget. Jauh banget dari pikiran aku Ki. Iya sih bener, namanya aja sudah DKV, Desain Komunikasi Visual, langsung ada 3 komponen gitu lagi. Iya, yang tadinya nih ya, kita desain asal-asalan nih di DKV ini. Nah, sekarang kita harus desain kita tuh dipaksa bagus, soalnya kan desain kita bakalan dipakai kan buat khalayak ramai. Betul. Tapi kamu ada niatan gak sih masuk ke perguruan tinggi atau lanjut mau ambil jurusan DKV ini atau enggak? Kalau untuk sekarang sih aku nggak tahu ya. Cuma
Kalau untuk jurusan DKV sih sebenarnya oke-oke aja Ki. Karena kan di zaman sekarang kan udah serba online kan. Betul. Nah, jadi tuh di jurusan DKV ini peluang tinggi kerjanya itu tinggi banget gitu sama profesinya. Jadi udah relevan banget. Apalagi kan sekarang udah serba digital kan. Betul. Nah, jadi kayak oke-oke aja sih masuk DKV. Next, aku juga mau tanya nih, tadi kamu kan ngomong profesi tuh. Profesi yang kamu pengen tuh apa sih? Aku sih pengennya jadi graphic designer Ki. Alasannya kenapa tuh? Karena ya setelah aku riset lagi, graphic designer di Indonesia itu peluang kerjanya tinggi banget. Terus juga sekarang kan apa-apa serba online, serba digital juga kan. Jadi kayak graphic designer tuh di DKV tuh udah top banget. Terus juga nih ya, aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian tuh stop banget mandang jurusan ini tuh remeh, karena ini tuh udah 2025, semuanya tuh serba online. Di dunia sekarang tuh udah relevan banget. Jadi kalian stop banget mandang jurusan ini remeh. Keren sih, keren. Tapi memang bener banget sih, apalagi belakangan ini tuh kalau dilihat-lihat di medsos tuh peminat jurusan ini lagi naik banget. Karena ya dipikir-pikir penjelasan Rama tadi, aku jadi kebuka banget nih matanya. Karena kalau dipikir-pikir, biasanya kerja di bidang itu sangat memadai untuk kerja secara remote. Iya, dan sekarang tuh para pekerja seni tuh makin nunjukin bahwasannya seni tuh nggak bisa mati Ki. Betul. Tuh. Bener sih, karena kan seni kan ibarat dunia lebih berwarna lah ya. Iya, jadi tuh sebenarnya ya seni buatan AI itu ya bagus sih. Cuma menurut aku nggak ada jiwanya gitu atau kosong. Betul. Jadi menurut aku ya bikinan manusia lebih bagus dan lebih ada jiwanya gitu. Gitu menurut aku ya. Benar. Akhir-akhir ini aku juga dengar bahasan tentang AI dan aku setuju sih apa yang kamu bilang tadi. Oh iya, aku mau nanya perihal pekerjaan nih. Kira-kira pendapat Rama mengenai peluang pekerjaan ini tuh di bidang apa saja sih? Menurut aku atau sadari yang aku pelajarin ya, peluang kerja di jurusan ini tuh banyak Ki. Terutama yang aku tahu tuh kayak animator, ilustrator UI UX, terus juga graphic designer tuh. Terus udah berapa tuh tadi yang aku sebutin? Sebenarnya yang tadi aku sebutin itu belum semuanya gitu Ki, masih banyak lagi. Dan menurut aku kayak jurusan DKV ini tuh di 2025 sekarang itu benar-benar pas banget buat kalian. Apalagi kan peluang kerjanya kan udah terbukti. Kalau misalnya DKV ini peluang kerjanya itu oke dan udah tinggi banget gitu. Banyak banget ya ternyata. Terakhir nih Ram, kamu ada pesan nggak buat orang-orang yang ragu, takut juga masuk ke jurusan ini nih? Aku mau sedikit aja, kalau aku mau bilang kalau misalnya jangan takut kalau misalnya ini passion kalian, kejar aja. Kenapa aku bilang kayak gitu? Aku masih inget banget nih sama salah satu quote dari Joel Poskai. Dia itu salah satu weblog atau programmer gitu Ki, yang cukup ngestak sih di otak aku. Kalau nggak salah tuh bunyinya apa ya? Design adds value faster than it adds cost. Nah, jadi itu maksudnya itu desain yang oke itu punya kemampuan tersendiri buat ningkatin suatu produknya. Jadi desain yang oke itu kalian tuh nggak perlu ngeluarin biaya yang banyak buat desain tuh secara lebih cepat gitu, karena kan desain dengan yang tadi aku bilang itu tuh bisa bikin desain kalian itu fungsional, lebih cepat, efektif, efisien gitu Ki. Jadi kayak kalau menurut aku ya kalian nggak perlu ngeluarin biaya terlalu banyak gitu. Oke. Selesai juga nih guys sharing-sharing bareng aku sama Rahma soal jurusan DKV ini. Terima kasih banyak Kak Ram sudah mau ikut podcasting di Gfriend kali ini. Sama-sama semuanya. Jangan lupa ya nanti kalian nonton, like, dan subscribe. Mungkin segitu aja dari kita. Kesimpulannya sih dari obrolan kita tadi seputar DKV ini, jangan mandang jurusan ini remeh ya guys. Stop guys, jangan mandang kayak gitu guys. Oke, karena kita nggak tahu seberapa sedalam jurusan ini dan seberapa besar peluang kerja yang dihasilkan dari jurusan ini. Makanya kalau teman-teman suka atau
suka atau kayak suka gambar gitu guys, masuk sini aja, ya kan? Iya. Mungkin segitu aja ya guys dari kita. Kesimpulannya sih dari obrolan kita tadi seputar jurusan DKV ini adalah jangan meremehkan sebuah jurusan yang mungkin kedengarannya masih tabu atau jarang dikenal oleh kayak khalayak umum. Teman-teman ya karena kita nggak tahu sedalam apa jurusan ini dan seberapa peluang kerja yang dihasilkan juga jurusan ini. Makanya kalau teman-teman suka dan tertarik sama jurusan ini, langsung aja masuk ke sekolah maupun universitas yang menyediakan adanya jurusan ini ya guys. Atau kalian juga bisa nih masuk ke sekolah yang sama kayak aku sama Rahma, yaitu di SMK PGRI 1 Tangerang. Jangan takut gagal ya guys sebelum mencoba. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. See ya, dadah, terima kasih.